Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Wardah Zahira dengan NIM akhir 156 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan dengan PPT ini berjudul Prosedur Identifikasi Senyawa AGC. Langkah ringkasnya untuk senyawa organik dugaan alkaloid ini, yang pertama yaitu observasi atau uji organoleptik, dan juga ada uji pendahuluan dan reaksi gugus fungsi dan uji alkaloid atau uji spesifik, dan juga ada pengecekan UV, VSI, dan RI, dan juga ada interpretasi, dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu diagram alir atau prosedur lengkapnya. Yang pertama itu ada sampel observasi atau bisa dibilang uji organoleptik untuk pengecekan warna, bau, bentuk, dan awal dari kelarutannya. Uji yang kedua yaitu uji pendahuluan untuk pengecekan pH dan profil kelarutan dalam berbagai pelarut, yaitu air, etanol, atau kloroform. Dan juga ada reaksi gugus fungsi dan alkaloid atau bisa dibilang uji kimia spesifik atau uji spesifik, meliputi reaksi gugus fungsi dan uji khusus alkaloid, dan juga pengendapan alkaloid. Dan yang terakhir ada konfirmasi spektroskopi yang menggunakan alat UV VSI untuk menentukan kromofol dan RI untuk mengidentifikasi gugus fungsi secara molekuler. Dan juga ada reaksi gugus fungsi, prosedur, dan indikator. Untuk uji kimia sederhana untuk pengecekan gugus fungsi utama, kita menggunakan beberapa reaksi spesifik untuk menentukan kerangka molekul. Yang pertama yaitu FeCl. Jika berubah menjadi biru menunjukkan adanya gugus fenol. Dan yang kedua menggunakan NaCO3 yang adanya buih CO2 menandakan gugus asam karboksilat. Dan yang ketiga ada 2,4-DNP. Jika terdapat endapan kuning atau oranye mengidentifikasi adanya aldehid atau keton. Dan juga yang terakhir ada KMNO4 atau Bayer yang terjadi jika hilangnya warna ungu menunjukkan adanya ikatan rangkap. Dan juga ada reaksi alkaloid dengan alur uji. Prosedurnya itu melarutkan sampel dalam HCl encer, saring, uji fitrat dengan Mayer, dan juga Dragendorf dan Wagner. Jika terbentuk endapan pada salah satu reaksi, maka disebutnya positif alkaloid. Untuk reaksi Mayer, jika positif terbentuknya endapan warna putih kecoklatan atau putih krem. Dan yang kedua itu ada Dragendorf, jika positif terbentuk endapan jingga. Dan juga ada yang terakhir Wagner, jika positif terbentuk endapan coklat. Dan selanjutnya ada analisis instrumen menggunakan spektrofotometri UV VSI. Prosedur umumnya siapkan sampel dengan pelarut etanol atau metanol, isi kuvet, scan 200-400, catat spektrum dan juga marksnya, dan juga interpretasi kromofor. Interpretasi panjang lubangnya jika 200-250
20 nm menunjukkan ikatan rangkap sederhana, dan juga jika sampai 230 sampai 280 nm menunjukkan adanya sistem aromatik atau karbonil terkonjugasi. Dan yang terakhir, jika 280 sampai 350 nm menunjukkan sistem konjugasi yang lebih panjang. Ini tuh kita juga menghitung nilai integrasi molar, contohnya nilai 10 per 10 pangkat 4 mengidentifikasikan transisi yang kuat dari kromofor aromatik. Untuk contoh kasus yaitu asam benzoat, prinsipnya itu prinsip kualitatif, identifikasi berdasarkan pola spektrum dan asam benzoat aromatik. Hasil dan kesimpulannya, sampel puncak 230 nm Untuk contoh kasusnya yaitu asam benzoat teridentifikasi melalui puncak pada 230 nm dan 273,8 nm yang sesuai dengan karakteristik aromatik dan gugus karboksilat. Kromfenikol ini adalah contoh identifikasi lengkap. Titik leburnya yaitu 150 sampai 151 derajat Celcius sesuai literatur menandakan keamunian tinggi. Untuk reaksi kimianya positif pada uji reduksi amina dan Bayer, mendukung adanya gugus nitro atau NO2 dan aromatik. UV memiliki maks 278 nm dan merupakan fingerprint dari chloraphenikol. Di sini ada contoh perhitungan maksnya. Dan juga selanjutnya ada kasus chloramphenicol. Untuk hasil ringkasannya, yang pertama itu organoleptik dan MP. Serbuknya tuh putih kecoklatan dan memiliki titik lebur 150 sampai 151 derajat Celcius sesuai literatur.
Dan juga yang kedua ada reaksi kimia positif FeO3, reduksi amonia, uji kromat, adisi Brom-Bayer, dan juga ada nitro alkohol aromatik. Spektroskopi UV max 278 nm dan MR-nya tuh 323 sesuai literatur, dan mengidentitaskan chloramphenicol. Di sini ada tabel ringkas. Itu organoleptiknya tuh ada hasil pengujiannya serbuk hablur, putih coklat dan rasanya tuh pahit. Literatur dan interpretasinya sesuai ke chloramphenicol, kristal putih keabu-abuan. Untuk struktur kimianya fenil tersubstitusi NO2, OH, amida dan Cl. Dan untuk titik leburnya hasil pengujiannya berada di 150 sampai 151 derajat Celcius. Untuk literatur dan interpretasinya ada di 149 sampai 153 derajat Celcius. Mengidentitaskan murni. Untuk kelarutannya hasil pengujiannya larut air dan ether. Literaturnya menunjukkan gugus polar dan rangka aromatik. Reaksi kimia, untuk pengamatannya reaksi kimianya dan hasil pengujiannya positif FeOH2, reduksi atau amina Brom-Bayer, dan literaturnya dan interpretasinya itu mendukung Na2, OH dan aromatik. Untuk pengamatan UV-nya hasil pengujiannya yaitu max 278 nm. Untuk literatur dan interpretasinya tuh sesuai literatur chloramphenicol. Dan untuk pengamatan MR-nya hasil pengujiannya 323 nm sesuai dengan BM 323 for chloramphenicol. Nomor 4, dan penunjukan lampiran spektrum. Ringkasan analisisnya tuh data menunjukkan senyawa aromatik dan fenol dan karbonil MP 170 sampai 171 derajat Celcius dengan kelarutan dan uji kimia mendukung OH